Ngelakuin apa ya? Saya tahu Bapak udah naruh sesuatu ke minuman Dr. Romeo. Yang menyebabkan saya sama Dr. Romeo celaka kemarin. Apa maksudnya? Saya nggak ngerti, saya nggak naruh apa-apa. Bapak nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Sesuai dugaanku, aku nggak ada di list undangan itu. Aku nggak dianggap sebagai keluarga Cakradinata. Udah. Ini parasut Dr. Romeo. Parasutnya di sini, tapi Dr. Romeo di mana? Dokter! Dok! Dok, kamu di mana, Dok? Dokter! Dok, kamu di mana, Dok? Maafin aku, Dok. Ini pasti semua gara-gara aku, Dok. Tolong kembali, Dok. Kalau lihat titiknya sih dia harusnya ada di sekitar sini. Romeo! Romeo! Ini HP-nya Romeo. Berarti Romeo ada di sekitar sini nih. Romeo! Dirga! Dirga, kesini cepetan, Dirga! Dirga! Yasmin? Dirga! Yasmin, kenapa? Ini parasutnya Romeo. Tapi masalah Romeo nggak ada di sini. Kamu nemuin handphonenya nggak? Kalau gue kasih HP Romeo ke Yasmin, takutnya Yasmin dapat informasi kalau Romeo adalah anak Pak Heru. Bisa bahaya buat Romeo. Enggak, aku nggak nemuin HP-nya Romeo. Lalu ini gimana? Ini parasutnya ada di sini, tapi Dokter Romeo yang nggak ada. Apa jangan-jangan? Dokter Romeo ditemuin sama orang yang mencoba untuk nyakitin dia. Ya, semoga aja enggak ya. Semoga aja Romeo selamat. Tuh kamu lihat. Parasutnya bolong. Ini yang ngebuat jadinya Dokter Romeo jadi kehilangan kendali dan akhirnya dia jatuh. Tapi ini lubangnya kayak bekas tembakan loh. Emang iya. Karena aku denger juga. Dan tembakan itu juga hampir kenain aku. Itu artinya ada seseorang yang berusaha untuk membunuh Romeo. Dan aku yakin kalau penembak ini adalah pembunuh profesional. Ya contohnya mungkin Romeo ditembak pakai sniper. Berarti keluarga Cakradinata harus tahu soal ini, Yas. Orang main jalan-jalan aja sih, nabrak kan jadinya. Jadi makanya kenapa aku mencurigai Pak Pras. Kenapa dia bisa ada di sekitar rumah sakit. Aku rasa orang yang mencurigakan yang nabrak aku tuh Pak Pras. Dan masalahnya tuh Pak Pras itu ada di sekitar ruang kontrol rumah sakit sebelum meledak. Ngelakuin apa ya? Saya tahu Bapak udah naruh sesuatu ke minuman Dr. Romeo. Yang menyebabkan saya sama Dr. Romeo celaka kemarin.
Apa maksudnya? Saya nggak ngerti. Saya nggak naruh apa-apa. Bapak nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Sesuai dugaanku, aku nggak ada di list undangan itu. Aku nggak dianggap sebagai keluarga Cakradinata. Udah. Jangan. Kita nggak boleh ngasih tahu masalah ini ke keluarga Cakradinata. Tapi kan Yes, Romeo... Aku nggak yakin sama mereka. Apalagi kamu juga tahu kan. Keluarga Cakradinata, Pak Rangga, Bu Ajeng, itu selalu nyusahin Dr. Romeo. Aku rasa kita nggak boleh kasih tahu mereka. Kita usaha aja dulu. Kita cari Dr. Romeo, kita usaha, mungkin aja usaha kita bisa membuahkan hasil dan akhirnya kita ketemu. Kalau misalnya sampai nggak bisa ketemu, baru kita pikirin lagi. Tunggu. Jadi menurut kamu insiden ini bisa jadi ulahnya Cakradinata juga? Bisa jadi. Oke, aku setuju sama kamu. Yaudah kalau gitu kita lanjut cari Romeo lagi deh. Yaudah, aku cari ke sana ya. Maaf ya Yasmin, gue nggak bisa kasih tahu soal HP Romeo. Karena gimana pun, gue harus simpen rapi rahasia sahabat gue. Ayolah sayang, main di kamar dulu ya. Ya Oma, tapi kan baru kenalan. Iya. Kenalannya nanti dilanjutin ya. Soalnya kan Oma harus ngasih tahu. Ini kan babysitter baru, kerjaannya harus apa, harus bagaimana di rumah ini gitu. Oh gitu ya Oma. Kayla duluan ke kamar ya. Ya Oma. Iya. Aku ke kamar dulu ya. Iya sayang, sama papa ya, ditemenin ya. Rangga? Gimana? Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Saya nggak sudi ngeliat muka kamu di sini. Nggak, saya nggak mau pergi. Saya mau ketemu sama anak saya. Kayla! Diam nggak? Kayla! Sini, ayo, sini, ikut. Cepat, diam. Pak, kayaknya tante itu manggil Kayla deh. Aku yakin Mama pasti bisa mengatasi Nina. Enggak kok sayang, mungkin kamu salah dengar kok. Pak, Kayla suka deh sama babysitter yang tadi. Babysitter itu baik dan cantik juga. Iya sayang. Pak, babysitter Kayla jangan diganti-ganti. Nanti Kayla nggak punya teman main. Pasti dong, kamu tenang aja. Seandainya kamu tahu kalau perempuan itu adalah ibu kandung kamu. Enggak. Papa nggak akan biarkan itu. Papa nggak akan bikin kamu jadi sedih. Kamu pasti kecewa kalau tahu kenyataan pahit yang sebenarnya. Lepasin, Bu. Enggak. Ibu, ngapain kamu datang ke sini? Saya cuma mau ketemu sama anak saya. Saya cuma mau ketemu sama kamu. Enggak ada kamu ketemu sama anak saya. Kamu harus keluar dari sini. Enggak mau sini. Pergi. Apaan sih? Hah? Loh, kok kamu bisa di sini? Papa kenal sama perempuan ini? Iya, aku kenal dia karena dia yang nolongin aku waktu aku kena serangan jantung kemarin, Ma. Jadi perempuan ini yang sudah menyelamatkan Papa dan bawa Papa ke rumah sakit? Iya,
Dia nolongin aku. Sial. Ternyata Nina udah ketemu duluan sama Mas Baskara. Tunggu sebentar. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi, Ma? Kamu kayak kenal sama dia. Terus kenapa kamu narik-narik dia tadi?